Kita mulai ya. Ini saya bisa next nggak ya? Nggak bisa ya? Dari hostnya yang bisa next ya? Nih, nggak bisa. Oke, baik. Saya mulai presentasi untuk materinya ya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian risiko bisnis. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya ya. Ini dari beberapa penjelasan menurut para ahli, menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko sendiri, risiko bisnis itu merupakan risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai elemen yang mempengaruhi risiko bisnis sendiri. Ada posisi kompetitif perusahaan, ada juga dari internnya. Sedangkan menurut Johan Putro, risiko bisnis merupakan potensi penyimpangan hasil korporasi atau nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. Jadi di sini terdapat penyimpangan antara ekspektasi dari perusahaan dan hasil hasil aktual dari yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, risiko bisnis ini merupakan salah satu jenis risiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Maksudnya seperti apa? Gini, misalkan kita mengalami risiko sakit, itu bisa kita transfer ke perusahaan asuransi. Tapi ketika kita memiliki risiko bisnis, itu tidak dapat kita transfer. Contohnya ketika kita menjalankan sebuah bisnis, apakah ketika kerugian yang kita alami dari menjalankan sebuah bisnis itu bisa kita ditransfer ke pihak ketiga? Itu kan tidak bisa. Misalkan karena kita gagal karena ketidakmampuan kita dalam mengelola sebuah perusahaan, itu murni tanggung jawab dari perusahaan yang kita jalankan sendiri, jadi tidak bisa ditransfer ke pihak lain. Next. Slide selanjutnya. Nah, sekali perusahaan terjun ke sebuah bisnis tertentu, maka saat itu juga perusahaan akan langsung menanggung resiko bisnis. Hal terpenting yaitu bagaimana memastikan bahwa selera, ayo, sebelumnya, bagaimana memastikan bahwa selera manajemen terhadap risiko, ini kok ganti-ganti terus sih, tetap memenuhi prinsip semakin tinggi risiko, semakin tinggi ekspektasi hasil, yaitu high risk, high return. Nah, di sini ketika kita memulai suatu bisnis, otomatis kita akan mulai menanggung risiko dari bisnis yang akan kita jalankan, dan kita harus siap terhadap risiko yang akan kita terima akibat dari menjalankan bisnis tersebut. Nah, risiko-risiko ini apakah kita sudah cukup matang dan siap untuk menghadapi risiko tersebut? Sebaiknya sebelum menjalankan sebuah bisnis, kita sudah mengetahui apa resikonya, kemudian sebesar apa dampaknya, dan bagaimana kesiapan kita menghadapi risiko tersebut. Dengan begitu kita bisa menanggulangi resiko-resiko tersebut agar risiko tersebut eee, tidak berdampak kepada perusahaan kita, dan perusahaan kita tetap bisa berdiri walaupun terjadi risiko bisnis tersebut, begitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Risiko bisnis ini telah menjadi perhatian utama direksi dan komisaris perusahaan. Jadi risiko ini meliputi prospek jangka panjang dan juga jangka pendek terhadap sebuah produk atau jasa yang kita sediakan, begitu. Selanjutnya. Sektor usaha dan risiko bisnis. Jadi semua usaha itu mempunyai kekhasan bisnisnya masing-masing. Nah, kunci suksesnya yaitu kita hati-hati terhadap
strategi yang akan kita lakukan dan juga ada pengendalian terhadap risiko-risiko yang, mungkin terjadi dan menimpa perusahaan kita. Ketika sebuah perusahaan baru mau dimulai itu pengusaha disarankan untuk memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Agar setidaknya kita bisa, menanggulangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Misalkan ketika kita menjalankan sebuah perusahaan, eee, apa produksi sepatu misalkan ya, kita harus tahu teknologi apa untuk memproduksi sepatu itu, bagaimana cara memproduksinya, kemudian bahannya apa saja, bagaimana cara mengelola karyawan yang baik, kemudian bagaimana agar produk yang kita hasilkan itu tidak banyak yang defect atau cacat dan sebagainya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk resiko-resiko yang mungkin akan menimpa. Misalkan ketika kita tidak menguasai dengan baik bagaimana cara memproduksi sepatu, itu biasanya kan, mungkin akan terjadi banyak produk-produk kita yang gagal. Nah, itu kan merupakan risiko, yang akan ditanggung oleh perusahaan. Makanya, ketika kita menguasai, teknologi-teknologi, menguasai, apa namanya, memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin di bidang yang akan kita jalankan untuk bisnis itu, diharapkan resikonya akan semakin kecil, begitu. Nah, sedangkan faktor pengalaman ini akan didapat dari, dalam jangka panjang, yang penting semua pelaku usaha itu harus mampu dan fokus untuk, menentukan usahanya. Mungkin kalau awal-awal membangun usaha, ya akan banyak yang gagal, akan banyak yang apa namanya, tidak sesuai atau tidak memenuhi ekspektasi yang kita bayangkan. Tapi kita belajar dari pengalaman untuk menjadi yang lebih baik lagi, begitu. Untuk menghadapi risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan yang kita jalankan. Selanjutnya, Maaf Miss, nanti dulu Miss kepencet. nah, ini selanjutnya yang ini ya, Dew. Udah langsung ke sini ya? Udah Miss. Oke. Nah, ini berikan beberapa risiko bisnis pada beberapa sektor usaha dan keuangan. Misalkan nih, ketika kita memiliki bisnis pertanian, risiko bisnis yang mungkin akan kita alami apa sih? Produk yang dihasilkan busuk, misalkan, atau cepat kadaluarsa. Yang kedua, harus punya tempat penyimpanan yang aman dan bersih agar tanaman atau komoditas yang kita hasilkan itu tetap segar. Kemudian serangan hama dan penyakit, naik turunnya harga pupuk ya itu ya. Nah, solusinya apa sih untuk memitigasi resiko bisnis tersebut? Kalau misalkan produk yang dihasilkan cepat busuk, ya kita menjual produk yang cepat busuk tersebut, secara tepat waktu, jangan sampai, lambat, jangan sampai melebihi waktu, yang telah ditentukan, di mana produk yang kita hasilkan itu sudah membusuk, begitu. Jumlah yang dipanen sesuai dengan daya beli konsumen, kemudian bila produk sulit dijual, maka ya disarankan untuk diawetkan. Misalkan kalau pisang itu kan kalau udah matang, busuk, ya kita buat sale pisang, begitu kan. Jadi itu bisa, dijual lagi kalau misalkan sudah dibuat sale pisang, itu kan memiliki nilai produktif sendiri, gitu. Kalau misalkan harus punya tempat penyimpanan yang aman, misalkan kita panen selada mungkin ya, atau buah-buahan, itu harus punya lemari pendingin mungkin, atau mungkin menjaga suhu produk agar tetap sejuk. Terus kalau misalkan tentang serangan hama penyakit, gimana sih mitigasinya? Ya menjaga ketersediaan pestisida, kalau misalkan ada hama kita siap dengan menyemprotkan pestisida, kemudian naik turunnya harga pupuk ya, kemudian ya kita harus, melakukan manajemen penghematan pupuk, jangan boros. Jadi tanaman ini butuh pupuknya itu berapa sih? Kita sesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman yang kita tanam tersebut. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya yaitu bisnis perikanan, bisnis peternakan, itu ada, contoh-contoh resiko bisnis yang mungkin akan, kita terima. Ini bisa kalian baca saja, tidak perlu dijelaskan. Selanjutnya, Dew. Nah, contoh bisnis minyak dan gas. Nah, ini bisa dibaca aja ya, sektor usahanya, kemudian risiko bisnisnya, solusi-solusi sudah ada di situ semuanya. Nah, oke, masuk ke penerapan manajemen risiko bisnis. Penerapan manajemen risiko bisnis bagi perusahaan yang ideal minimal terdiri atas beberapa cakupan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Yang pertama yaitu adanya pengawas aktif dan dewan komisaris dan direksi. Yang kedua adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga adanya proses identifikasi, proses pengukuran, kemudian adanya proses pemantauan. Selanjutnya itu setelah semuanya dilakukan ada proses pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Yang terakhir yaitu adanya sistem pengendalian intern. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Selanjutnya, nah, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Di sini kan ada beberapa kewenangan dan tanggung jawab dari Dewan Direksi dan Komisaris. Di sini direksi dan komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun dan menyetujui rencana bisnis dan mengkomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Jadi ketika sebuah perusahaan menyusun rencana strategis bisnisnya mau ke arah mana nih, itu biasanya harus berdasarkan persetujuan dari direksi dan juga komisaris. Di sini direksi dan juga komisaris juga memiliki tanggung jawab terhadap risiko-risiko yang akan mungkin terjadi akibat dari menjalankan bisnis tersebut. Nah, kemudian direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko bisnis yang sudah barusan dijelaskan ya, termasuk menjamin bahwa sasaran bisnis yang ditetapkan telah sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Di sini juga direksi berwenang memberikan persetujuan terhadap rencana bisnis, serta melakukan tinjauan berkala. Nah, direksi di sini berwenang memberikan persetujuan. Jadi mau mau direksi setuju atau tidak setuju ketika kita menetapkan sebuah perusahaan menetapkan sebuah strategi bisnis itu menjadi kewenangan dari direksi sendiri karena direksi di sini juga memiliki tanggung jawab terhadap risiko bisnis yang mungkin akan terjadi. Jadi ketika mungkin, peluang bisnis ini akan memiliki risiko tinggi dan mungkin, keuntungannya tidak sejalan dengan risikonya, ya direksi berwenang untuk, menghentikan bisnis tersebut. Atau kalau memang misalkan, risikonya sejalan dengan keuntungan yang akan didapat, ya bisa saja direksi tersebut memberikan persetujuan untuk menjalankan bisnis tersebut. Misalkan mau meluncurkan produk baru, atau misalkan mau ekspansi bisnis ke, daerah lain, begitu. Nah, di sini direksi juga harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan rencana bisnis. Nah, di situ direksi menyusun, satuan-satuan kerja yang, fungsinya itu untuk, mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan, rencana bisnis, yang telah disetujui direksi sebelumnya. Selanjutnya, tanggung jawab direksi itu juga memastikan bahwa manajemen risiko bisnis yang telah diterapkan ini bisa secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait di bawahnya. Jadi, semuanya dari, apa namanya, manajemen teratas sampai dengan, karyawan biasanya harus mengetahui, penerapan dari manajemen risiko untuk menjalankan bisnis yang mereka, lakukan saat ini. Nah, selanjutnya itu dalam hal direksi mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban direksi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab. Jadi pada dasarnya kenapa direksi ini memiliki wewenang, apa namanya, untuk
menyetujui atau tidak menyetujui, sebuah rencana bisnis itu karena, direksi ini memiliki, tanggung jawab dia memiliki tanggung jawab yang penuh gitu untuk kesuksesan dari bisnis tersebut. Walaupun, orang-orang di bawahnya ini juga punya tanggung jawab juga untuk kesuksesan bisnis ini, tapi pada dasarnya ya yang pihak utama yang bertanggung jawab atas kesuksesan bisnis ya direksi tersebut, gitu. Untuk sumber daya manusia ini perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal perusahaan. Nah, eee karyawan-karyawan di dalam sebuah perusahaan ini biasanya memiliki aturan-aturan dan kode etik, di mana tujuannya dibuat aturan-aturan dan kode etik tersebut adalah untuk memitigasi resiko-resiko terjadinya fraud atau kecurangan-kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh karyawan. Nah, ketika ternyata karyawan, kedapatan melakukan kecurangan atau fraud, ya di sini perusahaan harus, tegas menerapkan sanksi secara konsisten kepada karyawan tersebut agar kedepannya tidak terjadi lagi kecurangan-kecurangan tersebut. Hal itu untuk meminimalisir risiko kegagalan bisnis akibat dari, ketidakmampuan intern untuk melaksanakan bisnisnya. Intern ini maksudnya yang ada di dalam perusahaan ya. Selanjutnya. Nah, organisasi manajemen risiko bisnis ini seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan dan implementasi secara rencana bisnis. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kesuksesan bisnis memang tanggung jawab utama dari direksi, tapi orang-orang yang di bawahnya ini juga memiliki tanggung jawab dan dia harus mendukung. Dan membantu direksi untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana bisnis yang sudah ditetapkan tersebut dengan, baik, begitu. Nah, unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa praktek manajemen risiko bisnis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko serta keseluruhan dan unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko bisnis. Nah, yang mengetahui penerapan, manajemen risiko bisnis itu biasanya kan orang-orang yang, eee melakukan pekerjaan secara fungsional gitu. Jadi yang memang setiap hari dilakukan sehari-hari. Misalkan nih, manajemen risiko, di dalam sebuah gedung itu pasti kan ada alat pemadam kebakaran. Nah, yang mengetahui alat pemadam kebakaran ada di tempatnya dan terisi penuh itu kan nggak mungkin, top manajemen. Pasti, misalkan supervisornya yang mengecek setiap, hari secara berkala. Nah, mereka-mereka ini yang juga bertanggung jawab, untuk agar, penerapan manajemen risiko ini selalu, berjalan dengan baik. Selanjutnya, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Nah, strategi manajemen risiko di sini dalam menyusun rencana bisnis, perusahaan wajib memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi. Seperti yang awal-awal dijelaskan tadi ya, bahwa ketika kita akan memulai sebuah bisnis, ya kita harus tahu dong pesaing kita siapa, bagaimana sih posisi bisnis kita itu di antara pesaing-pesaing kita, kemudian apa nih yang kita punya, kemampuan atau kapabilitas apa yang kita punya agar kita bisa bersaing, di industri bisnis yang kita jalankan. Kemudian bagaimana sih perekonomian negara kita ini, apakah bisnis yang kita jalankan ini bisa nih survive. Misalkan nih, ketika kita akan menjalankan sebuah bisnis, apa ya, kalau kalau di masa pandemi ini yang nggak laku kira-kira bioskop kali ya yang nggak laku. Mungkin nggak sih kita akan menjalankan bisnis, membangun sebuah bioskop padahal lagi pandemi dan tidak akan ada orang yang akan datang untuk menonton karena kita semua ada di dalam, rumah masing-masing. Nah, gitu. Jadi kan itu kan resikonya sangat besar sekali. Orang yang tidak mengetahui kondisi ekonomi saat ini, kondisi politik saat ini, kemudian dia dengan seenaknya membangun sebuah bisnis, itu pasti resikonya akan lebih besar daripada, orang yang memang sudah mengetahui seluk-beluk,
bagaimana perekonomian saat ini, kemudian, kapasitas dan kapabilitas yang ia miliki, dan bagaimana kondisi politik serta kondisi industri saat ini, begitu. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana bisnis. Kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis juga diperlukan. Next, kayaknya kita udah mau ini nih, selesai. Limit itu berarti limit resiko ya. Kita, eee, limit resiko seperti apa yang masih mampu kita tanggung nih? Sampai mana sejauh resiko yang mungkin akan kita mampu untuk kita tanggung, begitu. Selanjutnya, nah di sini mengidentifikasi resiko bisnis. Pertama, dalam mengidentifikasi resiko bisnis itu, kita itu, mengidentifikasi dan mengelompokkan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat dari tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan rencana bisnis yang, telah ditetapkan. Misalkan dalam pembangunan sebuah, jembatan, harusnya terrealisasinya selama 3 bulan sudah jadi, tapi mungkin aja ada risiko bahwa lebih dari 3 bulan baru jadi. Karena apa? Karena ada risiko, adanya hujan mungkin yang membuat pekerja tidak bisa membangun jalan. Kemudian ada risiko angin atau mungkin ada risiko dari pekerjanya sendiri, ada risiko dari pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, itu harus diidentifikasi risiko-risiko tersebut, kemudian melakukan pengukuran. Nah, di sini dalam upaya mengukur sejauh mana risiko bisnis itu, rasio yang sering dipakai itu adalah degree of operating leverage atau DOL. Nah, DOL ini adalah perubahan laba operasi dengan perubahan penjualan. Selanjutnya, cara ngitung DOL itu kayak gini ya, rumusnya. Ada beberapa rumus sih sebetulnya, tapi, yang banyak dipakai ini, itu DOL sama dengan EBIT 1 dikurangi EBIT 0. EBIT itu earning before interest and tax. Jadi pendapatan sebelum dipotong, pajak sama dipotong bunga. Nah, di sini, laba operasi itu sebelum, setelah terjadinya perubahan dikurangi, laba operasi sebelum terjadinya perubahan, dibagi laba operasi sebelum terjadinya perubahan. Jadi misalkan laba operasi tahun ini dikurangi laba operasi tahun kemarin, dibagi laba operasi, tahun kemarin, kemudian dibagi lagi penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun kemarin dan dibagi penjualan tahun kemarin. Nanti akan dapat hasilnya. Next. Nah, di sini DOL tinggi versus DOL rendah, itu bagusan yang mana sih? Kita harus sesuaikan juga dengan jenis-jenis perusahaannya. Jika perusahaan memiliki DOL tinggi, tapi termasuk dalam industri yang penjualannya sangat terpengaruh oleh perubahan aktivitas perekonomian secara umum, seperti industri barang yang tahan lama, ya, mungkin perusahaan itu akan mengalami perubahan besar dalam EBIT-nya. Nah, karena fluktuasi penjualan. Namun demikian, meskipun EBIT-nya meningkat, resiko arus pendapatannya juga bertambah tinggi. Nah, adanya DOL yang tinggi ini berarti biaya variabelnya rendah. Hal ini memungkinkan untuk diterapkannya harga yang agresif untuk meningkatkan keuntungan. Jadi ketika kita dapat DOL-nya tinggi, berarti biaya variabelnya itu rendah. Nah, kalaupun kita jual dengan harga yang agresif, maksudnya harga agresif kita udah siap nih bersaing di pasar, kita jual dengan harga yang lebih murah dari harga pasar, itu kita nggak apa-apa gitu. Nah, selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi DOL yaitu tingkat kompetisi dan juga struktur biaya. Semakin ketat persaingan menurut Johan Putro ini ya, semakin ketat persaingan, semakin kecil margin yang akan didapatkan perusahaan. Ya, kalau misalkan kita memiliki produk yang semuanya bisa jual produk yang sama, misalkan kita jualan pulsa aja. Jualan pulsa itu kan orang banyak kali yang jualan pulsa. Kalau misalkan kita ambil keuntungan yang tinggi dari jualan pulsa, ya kita nggak akan laku. Karena saya nggak beli pulsa di kamu, saya bisa beli pulsa di yang lain dengan harga yang lebih murah, begitu. Jadi di sini akan ada perang harga dan, perang diskon biasanya. Selanjutnya, selanjutnya.
Nah, di sini contoh-contohnya seperti AirAsia. AirAsia memiliki biaya overhead yang paling rendah, sehingga AirAsia memiliki kesempatan untuk menjual yang lebih rendah gitu ya. Jadi ketika kita bisa meminimalisir ongkos produksi produk atau jasa yang kita hasilkan, itu biasanya kita lebih siap dalam menentukan harga untuk bersaing di pasar. Di situ. Berarti kita bisa, meminimalisir kemungkinan, tidak kemungkinan risiko bisnis tidak terjualnya produk atau jasa yang kita tawarkan ke pasar. Yuk selanjutnya, ini nanti dibaca aja ya. Nah, faktor yang mempengaruhi di graph operating leverage ini tingkat kompetisi juga struktur biaya, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, ada contoh soalnya. Oh, ada pemantauan risiko bisnis dulu. Nah, di sini ketika sudah melakukan identifikasi, ketika sudah mengukur, besaran risiko, kemudian harus melakukan pemantauan risiko bisnis. Di sini perusahaan wajib memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi secara berkala. Misalkan saja pemantauan ini itu untuk, meminimalisir terjadinya kecurangan atau untuk memantau apakah strategi ini itu sudah, cukup efektif kita jalankan atau belum, begitu. Nah, kemudian memantau juga kira-kira, perkembangan bisnis saat ini seperti apa sih, itu untuk meminimalisir, risiko-risiko kegagalan bisnis yang akan, kita terima. Kemudian pengendaliannya bagaimana? Pengendaliannya itu ya, mitigasi-mitigasi yang kita, lakukan untuk, atau mencegah terjadinya resiko bisnis. Kalau untuk contoh-contohnya tadi sudah ada di tabel yang sebelumnya itu ya. Yuk, next. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal DOL. PT Rania membuat proyeksi tahun 2017 untuk anggaran penjualan dan laba operasional. Bila asumsi terpenuhi, maka perusahaan akan mencapai penjualan 200 miliar dan laba operasi 220 miliar. Namun, terjadi perubahan regulasi dari pemerintah sehingga beberapa pesaing muncul. Dengan perubahan tersebut diperkirakan penjualan menjadi naik nih, menjadi 220 miliar dan laba operasi perusahaan akan naik menjadi 25 miliar. Maksudnya, berarti, tadi kan rumusnya EBIT 1 dikurangi EBIT 0 ya, berarti, pendapatannya 220 miliar itu kan setelah terjadinya perubahan dikurangi pendapatan sebelum terjadinya perubahan, dikurangi 220 miliar. Kemudian dibagi pendapatan sebelum terjadinya perubahan, dibagi 200 miliar per next lagi coba. Nah, 25 miliar dikurangi 20 miliar dibagi 20 miliar per 220 miliar dikurangi 200 miliar dibagi 200 miliar. Jadi EBIT-nya 25 miliar, maaf, dikurangi 20 miliar per 20 miliar. Nanti dibagi lagi 220 miliar itu penjualannya, sales-nya. Sales setelah terjadi perubahan dikurangi sales sebelum terjadi perubahan dibagi sales setelah terjadi perubahan. Hasilnya adalah 2,5. Berarti di sini DOL-nya adalah 2,5. Selanjutnya analisisnya. Nah, DOL 2,5 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kenaikan 1% penjualan akan menyebabkan kenaikan laba operasi sebesar 2,5%. Jika turun 1%, maka laba operasi akan turun 2,5%. Semakin besar DOL, maka semakin tinggi risiko perusahaan. Jadi semakin besar DOL-nya, semakin tinggi risiko perusahaan, karena dia semakin fluktuatif. Gini, ketika DOL-nya tinggi, ketika ada kenaikan penjualan ya mungkin naiknya akan tinggi juga, kenaikan laba perusahaan akan tinggi. Tapi ketika ada penurunan, sedikit saja penurunan, ya dia akan merugi juga dan banyak juga kerugiannya. Itulah makanya dikatakan bahwa risikonya tinggi, semakin tinggi DOL semakin tinggi risiko. Ibaratkan gini, ketika penjualan kita setiap bulan itu adalah
ketika kita memiliki DOL 1, ketika kita biasanya setiap bulan itu menjual 200 pieces barang, kemudian ada kenaikan 1% nih. Berarti kan ada kenaikan 1% itu berarti kita bisa menjual 202 pieces barang. Nah, tapi ketika ada penurunan, ya berarti kita ada setiap penurunan 1% ya kita laba kita akan turun juga sebesar 1% juga. Jadi di sini ada apa namanya? Penyimpangannya tinggi sekali, fluktuasinya tinggi sekali, gitu. Selanjutnya, nah ini cara menghitung apa namanya DOL juga sama, tapi kan tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, tinggal dihitung saja. Misalkan hitung EBIT pada penjualan 10.000 unit. Ya kalau ya EBIT-nya ya berarti tinggal dikaliin aja hasil produksinya. Misalkan harganya 7.000 per unit dikali 7.000 dikali penjualannya 10.000, EBIT-nya berapa? Tinggal 7.000 dikali 10.000 aja nanti dia dapat berapa. Nanti penyelesaiannya sudah ada di slide-slide selanjutnya. Itu bisa dipelajari sendiri. Kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gitu. Nah, yang saya bold warna agak-agak kuning ini itu diabaikan saja ya, itu pendapatan marginalnya. Jadi, apa namanya, pendapatan bersih kita setelah dikurangi dengan, biaya variabelnya. Biaya produk dikurangi biaya variabelnya. Sampai di sini ada yang mungkin ditanyakan? Ada yang mungkin ditanyakan? Sudah mengerti? Oh, ada suaranya, apa nggak ada sinyal? Oke, di-close aja, Del. Heeh. Masih on cam semua ya? Saya ngejelasinnya kecepatan nggak ya? Halo?